semua orang muslim itu membenci dan suka mengancam. Jadi sebenarnya Mas Louis itu lemah ya dalam hal itu? Ya, saya mengakui kalau saya itu lemah dalam hal itu, Jay. Ya memang saya akui saya lemah dalam hal itu, Jay. Saya juga urusin agama saya sendiri aja. Kayaknya nggak perlu disampaikan sini lah ya. Kalau apologet nggak mau nyerang, pergi tidur aja. Sebenarnya tujuan kakak sendiri untuk bikin konten ini apa sih? Sepertinya ada kepentingan tersendiri nggak untuk kakak bikin konten ini? Atau ada desakan dari pihak-pihak Kristen mungkin sehingga kakak bikin konten seperti ini? Atau bagaimana? Jadi sebenarnya kalau dibilang kepentingan apa-apa sih enggak sih. Saya juga tidak ada kepentingan untuk mungkin menyerang agama lain atau apa enggak. Sebenarnya ini didasari atas kerinduan saya. Kan saya pelayanan di anak-anak muda juga ya. Bagaimana anak-anak muda itu sering kali waktu itu tanya, Kak ini gimana ya jawabnya? Ada orang tanya kayak gini. Kok ada orang tanya katanya Yesus itu bukan Tuhan, dia hanya manusia. Yesus itu kok punya istri dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan yang berulang terus ditanyakan ke saya, akhirnya saya berpikir, kayaknya lebih bagusan kalau saya buat video, nanti kalau ada pertanyaan yang sama, saya akan kirim ke mereka. Sebenarnya kepentingannya waktu itu saya bikin video juga bukan untuk mau nge-YouTube, mau bagaimana-bagaimana, enggak. Sebenarnya waktu itu saya bikin video, saya record, saya taruh YouTube, saya linknya saya bagi ke teman-teman pemuda yang punya pertanyaan itu, supaya mereka pahamnya gampang gitu loh. Nah, sebenarnya tujuannya itu. Dan juga untuk meluruskan ya, maksudnya banyak orang menuduh tentang iman Kristen yang kok gini katanya nggak logika, nggak apa. Nah, saya cuma meluruskan itu sih. Tujuan saya itu aja. Memang awal mulanya itu bukan untuk nge-YouTube, tapi untuk menjawab pertanyaan. Dan untuk menjawab pertanyaan itu kakak mau jawabannya itu jelas, bagus, dibuat dari dalam sebuah video gitu kak ya? Iya, supaya menarik lah. Nah, oke. Kemudian memang tujuannya untuk personal, untuk pribadi, tapi kalau dipikir-pikirin kenapa tidak supaya anak-anak muda yang lain tentang iman Kristennya terjawab oleh karena video kakak kan? Iya, betul. Kira-kira gitu ya? Oke, dan Ya. saya rasa ini juga channel kakaknya sudah sangat banyak sekali memberkati orang lain anak muda di luar sana mengenai persoalan iman Kristen. Kenapa sih kakak itu kok nggak mau memulai? Kan kita sering diserang nih, kakak hanya sepertinya ngejawab sekali-sekali kayak nyerang. Kok kakak nggak pernah nyerang gitu? Atau bikin topik, nih jawab nih Islam bisa nggak? Kira-kira gitu tuh misalnya. Kenapa nggak pernah kayak gitu kak? Sebenarnya begini ya, apa ya? Di Indonesia ini kita kan nggak bisa yang nyerang-nyerang ya. Nggak bisa gitu. Salah satunya itu kita juga terikat undang-undang, jadi sebagai orang Kristen tuh mesti hati-hati juga, nggak mungkin kita nyerang, karena kalau nyerang sekali itu ya kita tahu sendiri urusannya bagaimana, pengalaman dari Pak Ahok toh. Tetapi memang saya juga tidak ada rencana untuk mau menyerang mereka, untuk apa juga, saya juga urusin agama saya sendiri aja, supaya anak-anak muda itu bertumbuh, nggak cuma anak muda sih, penonton saya juga ternyata banyak yang tua, 60 tahun ke atas loh, ada yang 70 tahun juga, jadi supaya iman pernah kita interaksi ya. Iman juga terbangun, kuat, kokoh di dalamnya, gitu, dalam pengajaran yang benar, gitu. Jadi memang tujuan saya untuk bertahan juga, nggak mungkin saya menyerang, gitu. Jadi memang komitmen saya juga, saya nggak mau menyerang. Betul, padahal kan kakak posisi sebenarnya hanya menjawab tuduhan, kan seperti itu. Tapi kan Ya. sering diserang juga gitu kak, sekali-sekali kayak kalau petinju itu kan sedikit-sedikit gitu, peninju, nggak mungkin kita nge-defend aja gitu. Why are you running? Kayak gitu. Kenapa sih nggak mau nyerang? Ya sebenarnya pertama ya apa ya? Kalau di dalam Alkitab kan sebenarnya kita itu bertanggung jawab itu bukan untuk menyerang sebenarnya ya. Nggak tahu lah itu perspektifnya banyak ya. Kalau Pak Deki pernah ngejek saya dulu sebenarnya. Kalau apologet nggak mau nyerang pergi tidur aja katanya gitu. Tapi sekarang maksudnya berteman baik sama saya Pak Deki gitu. Tapi memang dari awal saya buat channel itu saya komitmen untuk tidak menyerang mereka. Tapi bertahan pun bukan berarti tidak menyerang ya. Artinya bertahan pun sebenarnya saya untuk menjelaskan supaya orang itu sadar bahwa apa yang dikatakan orang-orang di luar sana tentang Kristen itu salah gitu loh. Dengan mereka mengerti bahwa itu salah, maka mereka juga akan paham, oh ternyata kekristenan itu yang sebenarnya kayak gini. Dan itu pun sebenarnya cukup membuat mereka akhirnya menyadari kesalahan mungkin ya begitu ya. Karena kalau saya menyerang ya lebih ke cari gara-gara ya, saya nggak mau yang begitu lah. Maksudnya orang yang cari gara-gara dulu sama Alkitab, akhirnya saya luruskan. Tapi banyak orang salah paham, dipikir saya jelek-jelekkan Islam. Orang pikir kan saya bikin
keruh perdamaian di NKRI ini memecah belah. Padahal enggak, saya Pancasila banget gitu loh. Nah, kita kuliah aja ada pelajaran Pancasila kan, berapa SKS itu. Ya karena kita Betul, menjaga betul. keutuhan NKRI gitu loh. Nah, Ya, ketika ada belajar orang menyerang Pancasila, kita, ya. ya kita luruskan gitu. Saya tidak pernah menyerang siapapun, apapun, tidak. Tapi toh sekalipun kakak hanya mengklarifikasi dan hanya memberikan penjelasan, toh kakak dibenci juga gitu. Kenapa nggak sekalian Bagaimana gitu? kakak? Bagaimana kakak menyikapi orang-orang yang seperti itu? Padahal kan kita hanya menjelaskan nih, kita nggak menyerang siapapun gitu. Bagaimana kakak menyikapi itu? Orang-orang yang Oke, ngebenci, bahkan mungkin pernah dapat ancaman nggak kira-kira kak? kalau ancaman sering. Waduh. Contoh yang paling kasar apa tuh kak? Yang paling mengancam banget? Ya banyak lah Jack, tapi ya kayaknya nggak perlu disampaikan sini lah ya. Ya intinya sering lah. Tapi ya maksudnya begini. Intinya berkaitan dengan jiwa gitu? Ya ada pasti, tapi maksudnya begini, dari mereka pun nggak semuanya begitu. Nggak semua orang Islam, kita harus tandai ya, tidak semua orang Islam itu membenci saya dan tidak menyukai apa yang saya lakukan. Karena banyak saudara saya, bahkan teman-teman saya justru dukung saya. Mereka juga nonton videoku loh, Jack. Waktu aku liburan begitu, tau pulang kampung, lalu ketemu sama teman SMP, terus bilang, apa kabarmu? Aku sering nonton videomu. Padahal mereka Muslim loh. Aku sering nonton videomu, sampai aku bingung, loh kenapa kok tonton kayak gitu, kok nggak benci aku? Enggak lah, memang ada mereka itu yang suka-suka begitu, padahal kami nggak setuju juga gitu. Jadi sebenarnya kalau kita pukul rata semua orang Muslim itu membenci dan suka mengancam itu, kita salah juga, karena nggak semua dari mereka itu melakukan hal yang sama begitu. Kita tetap bisa dalam beda agama, tapi tetap bisa bergandengan tangan. Bahkan kalau kamu tahu Betul. dalam pernikahan, waktu menikah itu kan ada syukuran di rumah. Yang masak itu siapa? Orang Muslim semua, Jack. Tetangga-tetangga Wow. Jack. Gitu. Berarti kekeluargaannya erat banget kak ya? Kekeluargaannya erat banget ya? Iya, karena mereka tahu bahwa saya hanya meluruskan. Maksudnya gini loh, kalau ada Alkitab yang disalah ajarkan, ya kita sebagai yang punya Alkitab kan berhak untuk meluruskan itu. Nah, kayak misalnya ada orang bilang saya, Luis itu pencuri. Terus saya bilang, tidak, saya bukan pencuri. Apakah saya yang salah, Jack? Kan enggak, saya cuma bilang saya bukan pencuri. Sama kayak orang tuduh Alkitab. Alkitabmu itu dipalsukan. Lalu saya bilang, enggak, Alkitab itu nggak dipalsukan. Nah, masa saya membenci Islam? Kan enggak, saya itu nggak benci gitu. Tapi saya hanya meluruskan ketika ada orang yang menganggap salah Alkitabku. Mungkin begitulah. Lah ya, artinya kakak juga tadi bilang bahwa tidak semuanya ada yang ngedukung gitu kak ya. Bagaimana dengan orang-orang yang membenci kakak itu? Apakah kakak, oke lah kita bilang ada yang tidak membenci, tapi ada yang membenci kakak. Apakah kakak membenci dia dengan segala matian dan ancaman itu? Nggak bisa, berarti kita nggak kakak bisa membenci orang-orang gitu. Berarti kakak lemah banget dong dalam hal itu. Ya memang saya akui saya lemah dalam hal itu, Jay. Dalam kekristenan tuh kita kan nggak boleh membenci mereka. Yang artinya gini, dikatakan sama Tuhan Yesus ya kan, kasihilah musuhmu. Benar ya? Sebenarnya dalam teks itu bukan sekadar kasihilah musuhmu, tapi kasihilah orang yang memusuhimu. Jadi kalau ada orang yang memusuhi kita, ya kita kasihi, kita baikin ke mereka. Kan dibilang di situ di Matius ya. Karena kita mengasihi, ya kita luruskan supaya orang itu tidak salah paham mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Melalui saat ini juga, video ini juga, Luis Prasetyo menyatakan bahwa tidak benci kepada semua hatersnya gitu ya. Karena memang tujuannya bukan untuk... Oke. Good. Ada satu, Jack. Ya, jadi... Ada satu hatersku, Jack. Ada satu hatersku yang dari dulu itu setia sama saya. Jadi haters paling setia. Wow, haters paling setia. Gimana tuh? Kalau kamu lihat di komen nanti, kalau saya bikin video di komen, pasti ada satu orang yang namanya Bang Nong itu. Bang Nong. Itu dari subscriberku dulu mungkin masih 200-an, sampai sekarang sudah 100.000 lebih, itu dia selalu setia untuk membenci saya. Nge-hate gitu ya. Jadi haters saya yang paling setia. Tapi saya selalu bercanda sama ya, dia konsisten ya kak ya? Konsisten dia, tapi kadang-kadang saya bercandain, Bang Nong, lama nggak muncul, kangen nih sama Bang Nong. Kadang saya bilang gitu. Ya maksudnya ya kita sama-sama doakan Bang Nong. Tahu Bang Nong kan pada akhirnya terbuka mata hati dan pikirannya mengenal Tuhan gitu loh. Dari dunia apologet yang sudah kakak geluti ini, kakak nganggapnya nih bagaimana nih? Hanya hobi, hanya kesukaan, hanya pengen terkenal di YouTube, atau ini bagian dari pelayanan menurut kakak? Kalau saya lebih ke pelayanan sih, Jack, sebenarnya. Jujur ya, saya nggak pernah ada kepikiran untuk 100.000, untuk mau terkenal.
Ya apalah mau terkenal itu. Maksudnya dulu tuh saya cuma doa begini, Tuhan kasihlah saya 1.000 lah, 1.000 subscriber lah, subscriber. Nope. Setidaknya ada 1.000 orang yang mendengar firman Tuhan itu gitu. Jadi begitu udah 1.000 udah seneng banget aku gitu ya. Seneng udah gitu pikirku. Tapi nggak tahu sampai pada akhirnya terus naik sampai pada akhirnya sampai 100.000 lebih. Tapi saya tetap konsisten dalam arti saya tetap akan mengajarkan satu kebenaran kepada banyak orang. Karena sekarang banyak apologet Kristen muncul, tapi nggak semua mereka disiplin dalam menafsirkan Alkitab. Ya karena rame penonton, rame viewers, lagi booming begitu mengenai apologet gini, akhirnya mereka masuk ke dunia itu, ya sembarang-sembarang, pokoknya jelek-jelekin Islam, jelek-jelekin ustadz, jelek-jelekin orang-orang yang tidak agama, bahkan di judul-judulnya kan biasanya bombastis kan, sampai bilang tolol lah, sampai bilang apalah yang kasar-kasar begitu supaya banyak viewers. Tapi kalau saya nggak mau ya, artinya untuk apa yang begitu-begitu gitu loh. Kalau untuk cuman guide penonton gitu loh. Okay. Tapi saya tetap harus disiplin di dalam kebenaran itu karena tujuan saya memberitakan firman. Makanya saya selalu ketika membahas seseorang, saya akan sertakan bukti-bukti bahasa asli, bahasa Ibrani, bahasa Yunani, mungkin dengan bukti-bukti penafsiran yang benar begitu. Karena tujuan kita memang untuk melayani. Kalau yang lain itu bonus saja gitu. Berarti memang spiritnya, semangatnya, hasrat dari channel Luis Prasetyo ini sebenarnya hanya mengabarkan kabar tentang firman Tuhan, gitu Kak ya? Iya, betul. Wah, ini bagus banget nih. Eksklusif bersama Luis Prasetyo. Jadi kan sebenarnya cukup terkenal banget ya. Kakak ngerasa nggak kalau terkenal? Enggak. Nggak ngerasa ya? Oke. Tapi memang kadang-kadang kalau di jalan gitu ketemu orang, diajak foto juga, mungkin itu terkenal ke apa itu? Bisa jadi. Bisa jadi. Tapi ya kamu tau lah Jack, dari dulu aku tuh gitu-gitulah apa adanya lah. Maksudnya nggak yang bagaimana juga di kamar. Betul. Jadi memang dari dulu memang Kak Luis ini sebagai kakak kamar saya itu memang suka ngedit video ya. Jadi apapun kebutuhan kelas, bahkan senat pada saat itu ya, kakak juga sebagai editornya ya. Bikin album juga di senat kampus juga, itu urusannya beliau lah tentang video-video, -1 juga waktu itu ya. Bikin lagu kelas. Jadi memang bukan ujuk-ujuk sebenarnya menjadi konten creator ini, bukan ujuk-ujuk. Tapi memang sudah ada proses yang dilalui, betul. Oke. Thank you buat sharingnya, Kak. Saya sudah tahu kelemahan Kakak. Oke. Thank you semuanya yang sudah nonton. Thank you juga Kak Luis. Tetap berhikmat, tetap jadi berkat. Shalom Aleicum. God be with you, Jack. Dadah. Thank you.